Indikator yang keenam, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pola bilangan. Contoh nomor 12, dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi. Pada baris pertama, perhatikan pertama. Ingat yang pertama tadi itu adalah A. Pada baris pertama terdapat 12 kursi, berarti kan kita punya 12. Baris berikutnya bertambah 3 kursi, berarti 15, 18, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris paling belakang. Perhatikan 12 ke 15 tadi sudah disebutkan ditambahnya 3 ya. Kemudian yang pertama tadi juga sudah disebutkan 12, berarti kita punya A-nya 12, B-nya 3. Ada 15 baris kursi, berarti N-nya adalah 15. Nah, yang ditanyakan banyaknya. Kalau yang ditanyakan banyaknya, berarti sama saja kalian harus mencari UN. Ingat, UN tadi rumusnya adalah A plus N-1 B. Ini tidak boleh lupa. Karena N-nya 15 berarti kita punya U15, A-nya tadi 12 ditambah N kurangi 1. 15 kurangi 1 dikali bedanya 3. Maka 12 ditambah 15 kurangi 1, 14 dikali 3. 12 ditambah 14 kali 3. 3 kali 4, 12, nyimpan 1, berarti 42. 12 tambah 42, 54. Jadi jawabannya baris paling belakang berarti kan baris ke-15 karena ada 15 baris kursi. Mencari banyaknya adalah UN, berarti U15. U15-nya 54, berarti jawabannya yang D. Contoh berikutnya. Di ruang seminar terdapat 12 baris kursi. Diatur mulai dari baris terdepan ke baris berikutnya selalu bertambah 2 kursi. Ingat, kalau terdapat berapa baris tadi kan N, berarti kita punya N-nya 12. Kemudian bertambahnya berarti bedanya adalah 2. Jika banyak kursi paling depan, paling depan berarti A, kita punya A-nya adalah 8. Maka banyak kursi seluruhnya. Kalau ada kata seluruhnya, itu berarti yang dicari adalah SN. Kalau nomor 12 tadi kan cuma banyaknya. Kalau banyaknya itu UN. Tetapi kalau ada kata seluruhnya itu berarti SN. Ingat SN aritmatika rumusnya adalah 2N per 2 dikali 2A plus N-1 B. Berarti tinggal kita masukkan ya. Berarti di sini kita punya S12 adalah 12 per 2 dikali 2 kali 8 ditambah N-1, 12 kurangi 1 dikali B. Bedanya adalah 2. 12 dibagi 2, 6. Dikali 2 kali 8, 16. Ditambah 12 kurangi 1, 11 kali 2. Berarti sama dengan 6. Dikali 16 ditambah 22. 6 dikali 16 tambah 22, 38. 6 dikali 38, 6 kali 8, 48, nyimpen 4. 6 kali 3, 18 tambah 4, 228. Jadi jawabannya adalah yang C. Indikator nomor 7. Diketahui barisan bilangan geometri menentukan suku selanjutnya. Kalau dari tadi kita bermain dengan barisan aritmetika, maka sekarang adalah barisan geometri. Kalau aritmatika kan ditambah, kalau geometri itu berarti dikali. Nomor 14, suku ke-8 dari barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16. Berarti ini kan dikali 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2. Ini sudah ada satu suku, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Yang mau kita carikan suku ke-8. Berarti masih kita kerjakan lagi. Kali 2, karena dikali 2 terus ya polanya dari tadi. 16 kali 2, 32. Kali 2 lagi, 32 kali 2, 64. Kali 2 lagi, 64 kali 2, 128. Berarti suku ke-8-nya adalah 128. Contoh nomor 15. Suku kelima dari barisan bilangan 2500, 500, 100, dan 20. Jadi suku kelima, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, yang ditanyakan suku ke-5. Ingat, geometri tadi kan dikali. Berarti 2500 biar jadi 500 dikali berapa? Dikali 1/5. 500 ke 100 dikali 1/5. 100 ke 20 dikali 1/5. Berarti 20 ke suku berikutnya juga kita kali 1/5. 20 kali 1/5 hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya yang B. Nah, indikator nomor 8 masih tentang geometri, tetapi di sini diketahui deret geometri, siswa dapat menentukan jumlah N suku pertama. Contohnya pada nomor 16 pada deret geometri 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dan seterusnya jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut. Pertama tentu saja kita cari dulu rasionya yaitu dikali berapa ya. 1 ke 2 dikali 2, 2 ke 4 kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2. Berarti kita punya rasionya adalah 2. A-nya suku pertama, berarti A-nya adalah 1, N-nya itu ke berapa? Yang di sini yang ditanyakan jumlah 10 suku, berarti N-nya adalah 10. Nah, karena yang ditanyakan jumlah berarti kita mencari SN. Ingat ya, SN itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Ini rumusnya tidak boleh lupa. Kemudian ingat yang dikurangi 1 itu hasil pangkatnya, bukan pangkatnya yang dikurangi tetapi hasil perpangkatannya. Jadi R-nya dipangkatkan dulu dengan N baru dikurangi 1. Karena kita sudah tahu R-nya berapa, A-nya berapa, N-nya berapa, tinggal kita masukkan. Berarti S10 adalah A-nya 1 dikali 2 pangkat 10 kurangi 1 dibagi 2 kurangi. Berarti 1 dikali 2 pangkat 10, 1024 dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1 adalah 1. Berarti hasilnya 1 dikali 1024 kurangi 1, 1023. 1 kali 1023 adalah 1023. Jadi jawabannya yang D. Contoh berikutnya nomor 17. Pada deret geometri 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54 dan seterusnya jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah ini sama. Berarti 2 ke 6 itu dikali 3, 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 54 kali 3. Karena polanya dikali 3 terus berarti rasionya adalah 3. A-nya suku pertama berarti A-nya adalah 2. N-nya suku keberapa? Yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku berarti N-nya adalah 10. Rumusnya sama seperti yang digunakan di nomor 16 tadi. Jangan sampai lupa rumus SN-nya geometri ya. Berarti tinggal kita masukkan S10 adalah A2 dikali R pangkat N 3 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi R kurangi 1, 3 kurangi 1. Berarti 2 dikali 3 pangkat 10 adalah 59049 atau 59.049 dikurangi 1 dibagi 3 kurangi 1 adalah 2. 2-nya saling membagi ya. Berarti tinggal 59.049 dikurangi 1 berarti 59.048. Jadi jawabannya adalah yang A.